Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Ahad pagi, kajian kitab Minhajul Muslim, kitab yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat hidup di dunia ini, sehingga nikmat hidup ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal keimanan dan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah, ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan, inilah yang menjadi sebaik-baik bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup ini adalah merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita selalu muhasabah diri, mengingat kembali apa yang telah kita lakukan di hari kemarin, di pekan ini, atau di minggu ini, atau di bulan ini, di tahun ini, atau di tahun-tahun yang lalu. Manakala kita mendapati diri kita pernah berbuat dosa atau pernah berbuat salah ataupun khilaf, maka ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima setiap ibadah dan amal soleh kita, serta mengampuni seluruh khilaf dan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang telah kita kaji pada pekan yang lalu, yaitu pasal yang ke-9, yaitu pasal beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya halaman 47. Kemarin yang terakhir kita sudah mengkaji dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran. Yang terakhir kemarin surat Ali Imran ayat 110, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, wahai umatku, yaitu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaira ummatin, menjadi sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kemarin kita sudah mengkaji, inilah dua barometer atau dua ukuran umat Islam atau umatnya Nabi menjadi umat yang terbaik. Kita akan menjadi umat yang terbaik selama memenuhi dua syarat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, yaitu selalu mengajak kepada kebaikan, dan orang yang paling berhak untuk kita ajak di dalam kebaikan adalah orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Merekalah yang harusnya hamba-hamba Allah atau orang-orang yang selalu kita ajak di dalam kebaikan.
kita ajak salat, kita ajak ngaji, kita ajak berjamaah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Dimulai dari kemungkaran, kita cegah pada diri kita, jangan sampai kita terjatuh pada kemungkaran. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian ditingkatkan mencegah kemungkaran yang ada di rumah tangga kita atau di keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka terjatuh pada kemungkaran. Tingkatkan lagi kalau kita sudah diberikan Allah kemampuan untuk bisa mencegah kemungkaran yang ada di rumah kita, maka mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita, ya, di RT, di RW, nah, kemudian nanti di desa, kemudian di kecamatan, di kabupaten, terus di provinsi, ya, di Pulau Jawa, di Indonesia, atau bahkan di dunia. Dan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang diberikan Allah kekuatan, keikhlasan, kesabaran untuk kita bisa istiqomah dalam mengajak kebaikan dan istiqomah di dalam mencegah kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan senantiasa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan inilah harga atau nilai seorang di hadapan Allah. Jadi orang akan menjadi hambanya yang bernilai di sisi Allah apabila ia memiliki iman. Orang yang tidak memiliki iman, tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Orang yang tidak memiliki iman, maka mustahil dia akan masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Jadi kita juga nanti dimasukkan Allah ke dalam surga, ya, dan dikumpulkan Allah di dalam surga sebagaimana tagline kita, ya, ngaji bersama di dunia, bersama di surga. Sehingga jangan sampai kebersamaan ini hanya di dunia saja. Kita ingin tetap bareng-bareng bersama-sama dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan teman dan sahabat kita. Tidak hanya kebersamaan ini di dunia, tapi kebersamaan ini hingga di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebersamaan ini akan tetap abadi dijaga Allah di surganya, tapi dengan syarat, kata Allah, biimanin. Syaratnya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk pada dalil yang selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikian kami jadikan kalian, ya, yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, dijadikan Allah sebagai ummatan wasatan. Jadi wasat di sini adalah artinya adalah apa? Yang terbaik. Sebagaimana ketika Nabi menjelaskan, fa idza sa'altum fasalul firdaus, apabila kalian meminta, maka mintalah kepada Allah dengan firdaus. Fa innaha awsatu wa a'lal jannah, karena firdaus itu adalah surga yang awsat, surga yang terbaik. Maka wasat di sini adalah artinya terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikian kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik, umat pilihan. Litakunu syuhada, agar kalian menjadi syuhada 'alan nas, menjadi saksi atas
manusia. Jadi antara nikmat umatnya Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan, ya, menceritakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kenapa? Agar kita bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi di masa yang lalu. Banyak sekali kisah-kisah kalau kita baca Al-Quran, apalagi baca terjemahannya, ya, baca tafsirnya, banyak sekali kisah-kisah, ya, tentang sejarah umat-umat terdahulu. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kita menjadi saksi atas mereka semua. Kita menyaksikan bagaimana ketaatan mereka kepada Allah, dan bagaimana hukuman atau azab yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya umatnya Nabi ini enak, ya, paketnya sudah komplit. Artinya ibarat semuanya sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran-pelajarannya. Akibat-akibat dari orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar pun sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi pada umat-umat yang dulu. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul yaitu Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menukil sebuah hadis yang diriwayatkan, sebuah hadis yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Jadi kalian wahai umatku, yaitu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebanding dengan 70 umat. Ya, sebanding dengan 70 umat. Artinya apa? Umatnya Nabi ini adalah umat yang terbaik. Wa antum a'laha, kalian adalah yang paling tinggi derajatnya. Wa akramaha ilallah, dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti ada hadis-hadis yang akan kita kaji. Ya, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk surga. Jadi bukan urut dari Nabi Adam, ya, enggak. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah, kemudian diikuti oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan keutamaan atau keistimewaan dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita, berbahagialah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya, surat Ali Imran ayat 31. Nah, ini kemarin sudah kita kaji, ya, kita ulang saja. Ayat ini sudah kita jelaskan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian, ya, benar-benar mencintai Allah atau ngaku cinta kepada Allah, apa buktinya? Fattabi'uni. Buktinya adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang menjadikan Nabi sebagai teladan di dalam hidupnya, yang menjadikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan panutan di dalam hidupnya, maka merekalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Jadi bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan ketaatan kita kepada Nabi, mengikuti Nabi. Apalagi kita kan umatnya Nabi, maka umatnya Nabi harus mengikuti Nabi. Ya, umatnya Nabi Muhammad harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku atau ikuti Nabi, taati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni berasal dari kata ittaba'a yattabi'u ittiba'.
Jadi ittiba itu artinya meneladani. Jadi meneladani apa saja yang diucapkan Nabi, meneladani sikap perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Nah, ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Maka orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa. Jadi inilah diantara keutamaan orang yang berittiba kepada Nabi. Orang yang berittiba kepada Nabi, maka dia akan dicintai Allah, dan yang kedua akan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Maka ini kita selesai ya mengkaji dalil nakli atau dalil yang bersumber dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, dan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dalil dari Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk pada dalil yang bersumber dari As-Sunnah atau dari Sunnah, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berita atau kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan dalil yang ketiga ya, adalah berita dari Rasulullah tentang kenabiannya. Jadi Nabi menjelaskan ya, menyampaikan tentang risalah kenabiannya yang dengannya kenabian diakhiri, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kewajiban patuh dan taat kepadanya. Ini wajib umatnya Nabi ya, patuh dan taat kepada Nabi. Sebagaimana umatnya Nabi Isa saat itu wajib patuh dan taat kepada Nabi Isa. Sebagaimana umatnya Nabi Musa wajib taat dan patuh kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan umat-umat para nabi sebelumnya. Maka yang wajib ditaati adalah nabinya setelah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban patuh dan taat kepadanya, dan keumuman risalah kerasulannya. Yang awal-awal kemarin mukaddimah kita sudah mengkaji bahwa kerasulan Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk orang Mekah, enggak hanya untuk orang Madinah, enggak hanya untuk orang Jazirah Arab, tapi kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk orang Afrika, untuk orang Eropa, untuk orang Australia, untuk orang Amerika, untuk orang Asia, untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Maka kerasulan Nabi ya, Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana sabda Nabi, nah ini kita masuk ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anan Nabi la kadhiba." Akulah seorang Nabi, la kadzib, tidak ada dusta. Artinya tidak ada yang bisa mendustakan kenabianku. Ana ibnu Abdul Muttalib, akulah anak cucu dari Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib siapa Bapak Ibu? Mbahnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Nah, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hisham bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hisham bin Quraisy bin Kilab. Sampai nanti nyambung nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim, maka beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena hampir seluruh para nabi ya bernasab ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Maka Ibnu Abdul Muttalib atau anak cucunya Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mengatakan, beliau bersabda, "Inni Abdullah, sesungguhnya aku hambanya Allah, wa khatamun nabiyyin," yaitu penutup para nabi. Jadi secara otomatis membatalkan
ya, secara otomatis tidak benar kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ini keimanan kepada nabi. Jadi orang yang mengimani Nabi Muhammad, maka dia tidak akan pernah mengimani, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka keimanannya kepada nabi batal. Dan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi sudah meninggal dunia, saat itu banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, termasuk yang masyhur ada Musailamah al-Kadzdzab, Syaja'ah Tamimah, ya, Tulaiha dan lain sebagainya. Bahkan di akhir zaman orang Indonesia pun ada yang ngaku sebagai Nabi, padahal ora iso bahasa Arab kok ngaku Nabi. Lucu gitu. Ada siapa dulu, Ahmad Mossadegh, ya, yang di India ada Mirza Ghulam ngaku sebagai nabi juga. Siapa lagi yang di Indonesia? Sugimin. Oh, jenenge wae Jawa ya. Sugimin. Macam-macam. Nah, ini aneh gitu. Aneh. Dan itu pun anehnya lagi ada yang ngikuti. Ini adalah di antara hukuman bagi kebatilan. Itu seburuk-buruknya kebatilan pun masih ada orang yang mengikuti. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah akidah. Ini adalah keimanan. Jangan sampai kita punya anak dan cucu ya nanti menjadi pengikut orang-orang yang mengaku nabi. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamun nabiyyin, penutup. Ya, wis ditutup ya wis tutup, ora ana nabi. Wa inna adama lamunjadilu fi tinatihi. Sesungguhnya Nabi Adam ya masih terletak di tanah. Artinya jasadnya masih ada di tanah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi risalah nabi, menjadi seorang rasul. Kemudian Nabi mengatakan, beliau bersabda, "Matsali wa matsalul anbiya." Nah, ini permisalan. Jadi mengibaratkan ya, Nabi itu bagikan salah satu bagian bangunan, dan tidaklah bangunan itu terlihat indah dan baik kecuali Nabi yang menjadi penyempurnanya. Nah, ini. Nabi mengatakan, "Matsali wa matsalul anbiya." Perumpamaanku atau permisalanku dengan para nabi, kama tali rajulin bana baitan, seperti seseorang yang sedang membangun rumah. Fa ahsanahu, kemudian ia memperbagus rumahnya. Oh, wajar lah jenenge wong dandan omah, gawe omah ya pengen omahe saapi-apike. Maka orang ini berusaha membangun rumah dengan bangunan yang terbaik. Wa ajmalahu, dan diindahkan, dibaguskan, dibikin indah rumahnya. Sudah dibangun, mungkin ada properti yang bikin rumah itu indah. Illa maudhi'a labinatin wahidatin, nah, kecuali satu tempat batu bata yang belum terisi. Nah, ibaratnya omahe bolong, ya, tidak sempurna. Ada sesuatu yang enggak sempurna. Faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Maka orang-orang setelah melihat ini bangunan, ya, mengelilingi bangunan ini, ya'jabuna lahu, maka merasa takjub, iki apik banget bangunannya. Wa yaqulun, ya, mereka mengatakan, hala wudi'at hadhil labinah. Alangkah baiknya lagi kalau apa? Batu bata ini dipasang. Kenapa ini batu bata kok enggak dipasang? Fa'ana al-labinah wa ana khotamun nabi. Akulah batu bata yang belum dipasang itu. Artinya apa? Akulah nantinya akan menyempurnakan bangunan tersebut. Wa khotamun nabiin, dan penutup para nabi. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah sedikit kita singgung juga hadis yang selanjutnya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," yang demi zat dan jiwa yang ada di tanganku, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi,
sampai akulah yang paling dia cintai. Jadi kecintaan seorang mukmin kepada Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaannya terhadap dunia, melebihi kecintaannya terhadap apa saja yang ada di dunia. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi, lebih ia cintai daripada anak-anaknya. Wa walidihi, lebih ia cintai daripada orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan daripada seluruh umat manusia. Nah, ini kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya, ini juga kemarin kita sudah singgung, kullukum yadkhulul jannah, kalian semua akan masuk surga. Dia menunjukkan bahwa umatnya Nabi, ya, dapat kabar gembira dari Nabi, semuanya masuk surga. Kullukum yadkhulul jannah, semua dari kalian masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggak mau masuk surga? Lho kok ono wong ora gelem mlebu swarga? Kok ada orang yang enggak mau masuk surga? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, artinya taat kepada Nabi, nurut, manut, mengikuti Nabi, dialah orang yang masuk surga. Nah, kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, ya tentu jawabannya adalah kita semua pengen masuk surga. Nah, di antara salah satu syarat untuk kita masuk surga adalah taat. Ya, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak taat atau siapa yang maksiat, yang durhaka, faqad aba, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Nah, disinilah kita bisa melihat diri kita. Apakah kita termasuk ahlul jannah, penghuni surga, atau ahlun nar, penghuni neraka? Maka kita bisa lihat dari perbuatan-perbuatan kita. Apakah yang kita lakukan mencerminkan, barakallah, mencerminkan perbuatan penghuni surga, atau perbuatan kita mencerminkan penghuni neraka? Ayolah kita memantaskan diri kita agar kita termasuk hambanya Allah dan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimasukkan ke dalam surganya, yaitu dengan apa? Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innar risalata wan nubuwata qadin qata'at. Nah, ini jelas hadisnya, dalilnya jelas. Sesungguhnya kerasulan atau risalah kenabian, wan nubuwah, ya, itu sesungguhnya risalah kerasulan dan kenabian, qad in qata'at, telah terputus. Ya, telah terputus. Sudah tidak ada lagi risalah kenabian, enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Qad in qata'at fala rasula ba'di wala nabi. Nah, ini jelas. Tidak ada rasul setelahku, tidak ada nabi setelahku. Nah, ini. Maka aneh kalau orang ngaku-ngaku sebagai nabi. Mesti nanti tetap ada terus orang-orang yang ngaku sebagai nabi. Padahal sudah jelas sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala rasula ba'di wala nabiyyun. Tidak ada rasul setelahku, tidak ada nabi. Jelas. Fuddilat, nah ini keutamaan Nabi atas umat nabi-nabi sebelum beliau. Kata beliau, fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Aku diberikan kelebihan, keutamaan oleh Allah, diutamakan aku daripada nabi dengan 6 keutamaan. Jadi ini keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberikan 6 keistimewaan melebihi dari para nabi yang lain.
Wa itu jawami'al kalim. Aku diberi karuniai Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memiliki jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah ucapan yang singkat tapi maknanya luas. Ya, ucapan singkat maknanya luas. Kayak kemarin ya, ketika khutbah Jumat ya, di Al-Islah dijelaskan oleh Ustadz Arafah ya, dan sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ucapan aku sebuah kalimat. Kulli fil islami qawlan. Katakan kepadaku ya Rasulullah tentang sebuah ucapan, la as'alu ghairaka. Aku enggak akan bertanya kepada selainmu. Ini termasuk hadis ini hadis jawami'ul kalim. Hadis yang singkat tapi maknanya maknanya luas. Apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi summastaqim." Ya, "Qul amantu billah summastaqim." Ini singkat kalimatnya. Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, istiqomahlah. Ya, berimanlah kepada Allah, istiqomahlah. Namun kalau kita tafsirkan maknai kalimat iman, ini sangat luas. Iman tadi yang kemarin kita sudah mengkaji ya, konsekuensi iman adalah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Nabi, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Nabi. Nah, itu iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan takdirnya Allah. Ini iman. Luas kalimat iman. Ya kan? Konsekuensi keimanan adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran maupun apa yang disampaikan Nabi dalam hadis. Apa saja yang diperintahkan kita laksanakan, itu iman. Maka orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka tidak sempurna keimanannya. Menjauhi larangan Allah itu iman. Orang yang tidak mampu menjauhi larangan Allah, maka tidak sempurna keimanannya. Maka orang yang sempurna dalam melaksanakan perintah Allah, sempurna dalam menjauhi larangan Allah, dialah orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini adalah takwa yang sempurna. Karena ada sebagian orang yang hanya mampu melaksanakan perintah Allah, tapi tidak mampu menjauhi larangan Allah. Ya sholat, ya ngapusi. Ya sholat, ya korupsi. Ya kan? Ya sholat, ya maksiat. Nah, berarti dia hanya mampu melaksanakan perintah Allah, tidak mampu menjauhi larangan Allah. Ada sebaliknya, orang yang mampu menjauhi larangan Allah tapi tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Dia jujur, dia nggak korupsi, ya kan? Dia nggak berbuat zalim, tapi orang sholat. Ada nggak? Banyak. Sampai ada istilah, yang penting kan orang apusi, yang penting orang korupsi, ya, padahal tidak sholat, padahal tidak beriman kepada Allah. Oh, memilih pemimpin ini tidak usah dilihat dari agamanya. Wah, ini namanya politik identitas misal. Yang penting memilih pemimpin ini sing ora korupsi, jujur, anti korupsi. Ya. Padahal urusan ibadah atau akidahnya tidak benar. Maka ini juga tidak sempurna keimanan seorang. Maka dua ini harus menyatu pada diri seorang hamba, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan juga mampu untuk menjauhi larangan Allah. Itu juga iman. Qul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Maka orang yang ngaku beriman, maka dia akan taat kepada Allah. Summastaqim. Nah, ini juga yang berat. Kemudian istiqomah. Dan makna istiqomah sangat luas sekali. Istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, amal soleh, ya, ketaatan yang sudah kita lakukan, nah, itu adalah istiqomah. Maka ini adalah keistimewaan Nabi. Nabi diberikan keistimewaan Allah, jawami'ul kalim, yaitu ucapannya singkat namun maknanya
luas atau maknanya dalam. Itu jawami'ul kalim. Ibaratnya singkat, padat, jelas. Nah, itu. Wa nusirtu birru'bi, dan aku diberikan pertolongan Allah ya dengan rasa takut yang ada pada hati musuh. Nah, jadi musuh-musuhnya Nabi ya, dulu itu kalau mau perang ya, sebelum ketemu Nabi itu sudah ada rasa takut di hatinya. Itu adalah di antara pertolongan Allah kepada Nabi dan para sahabat ketika berperang melawan orang-orang kafir saat itu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan masirata syahrin. Bahkan musuh itu, sekalipun musuh itu jaraknya masih perjalanan 1 bulan, nah itu musuh itu sudah merasa takut untuk ketemu dengan Nabi dan pasukannya. Nah, ini keistimewaan Nabi juga. Wa nusirtu birru'b masirata syahrin, dalam hadis yang lain. Wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Ghanimah apa? Harta rampasan perang. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahurun, dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud. Berbeda dengan umat sebelum Nabi ya, sebelum umatnya Rasulullah ya, dulu kalau mau ibadah harus tempat tertentu ya, ada tempat tertentunya. Berbeda dengan umatnya Rasulullah ya, kita bisa beribadah dimanapun. Seluruh buminya Allah adalah masjid, tempat untuk sujud. Kita bisa sholat dimanapun, bahkan bisa sholat di pinggir jalan, bahkan bisa sholat di hutan, bahkan bisa sholat di pinggir sungai, bahkan bisa sholat dimanapun, kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Nah, ini keistimewaan dari umatnya Nabi. Wa tahuran, dan tanahnya tahur, suci, artinya bisa dipakai untuk tayamum, bersuci. Kalau tidak ada air, maka tayamumnya dengan tanah, dengan debu. Wa ursiltu ilal khalqi kafa, aku diutus untuk seluruh makhluk, artinya seluruh umat manusia. Wa khutima biyan nabiyun, dan menjadi penutup para nabi. Dengan kulah kenabian ditutup. Man ata'ani faqad ata Allah. Ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang menyimpang dariku ya, maka dia telah menyimpang dari Allah. Wa man ata'a amri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amirku, pemimpin yang telah dipilih Nabi ya, maka faqad ata'ani, dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri faqad asani. Maka dia, siapa yang menyelisihi pemimpin yang telah aku pilih, maka dia telah menyelisihiku. Itu sabda Nabi juga. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini selanjutnya, hadis selanjutnya adalah tentang keistimewaan umatnya Nabi. Ya, tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung bahwa umatnya Nabi nantinya yang akan pertama kali masuk surga. Bukan umatnya Nabi Adam atau para nabi setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata hurrimat 'alal anbiya kullihim hatta adkhulaha." Sesungguhnya ya, surga itu diharamkan atas seluruh nabi. Artinya para nabi sebelum Nabi Muhammad gak boleh masuk surga. Hatta adkhulaha, sampai aku masuk surga lebih dulu. Jadi orang yang masuk surga pertama kali dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun Nabi Ibrahim misal Abul Anbiya, bapaknya para nabi, maka yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan beliau. Jadi Allah mengharamkan surga pada seluruh nabi kecuali Nabi telah masuk, baru boleh para nabi yang lain masuk. Tapi sebelum para nabi masuk, Nabi mengatakan wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan diharamkan ini surga atas seluruh umat
Artinya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu belum boleh masuk surga. Hatta tadkhula ummati, sampai umatku lah yang masuk surga duluan. Nah, ini keistimewaan umatnya Nabi. Jadi uripe terakhir di akhir zaman tapi lebu swargane disian. Nah, itu. Ini keistimewaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi urung mesti wong sing terakhir iku apa? Keri ya, ora apa-apa nak telat ning donya. Tapi disian ning swarga. Jadi umat-umat sebelum umatnya Nabi nggak bisa masuk surga dulu. Nah, sampai umatnya Nabi semuanya sudah masuk surga. Hatta tadkhula ummati, sampai umatku sudah masuk surga semuanya, baru kemudian diikuti oleh umat-umat para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi idza kana yaumul qiyamah kuntu imamal anbiya. Nanti di hari kiamat akulah imamnya para nabi. Nah, jadi sekalipun nabi adalah nabi yang terakhir, tapi beliau menjadi imam dari seluruh para nabi. Ya. Idza kana yaumul qiyamah kuntu imamal anbiya. Aku imamnya dari seluruh para nabi. Wa khatibuhum, dan juru bicara mereka. Allahu akbar. Wa sahiba syafa'atihim, dan pemilik syafaat. Mungkin panjenengan pernah mendengar ya kisah ya, nanti di hari kiamat adalah umat-umat datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Ibrahim ya, untuk meminta syafaat. Namun seluruh para nabi tadi mengatakan, aku tidak bisa kasih syafaat, datanglah kepada Muhammad. Karena satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahiba syafa'atihim, akulah pemilik syafaat. Ghairu fakhrin, dan aku tidak membanggakan diriku. Artinya apa? Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam, akulah pemimpin anak cucunya Nabi Adam. Artinya pemimpin manusia. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabra, dan akulah orang yang pertama kali dibangkitkan kuburnya di hari kiamat. Jadi kubur yang pertama kali dibuka nanti di hari kiamat adalah kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di hari kiamat, nanti orang-orang yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat adalah mereka yang dikuburkan di pemakaman Baqi'. Pemakaman Baqi' ini adalah pemakaman di samping Masjid Nabawi. Nah, itu juga nanti yang akan pertama kali dibangkitkan di hari kiamat. Baru diikuti-ikuti umat ya setelahnya. Ini keistimewaan Nabi. Jadi wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Jadi yang pertama kali kuburannya dibuka, dibangkitkan di hari kiamat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'in, dan orang yang pertama kali memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffi'in, orang yang pertama kali dikabulkan syafaat. Oh, berarti ono sing rak dikabulno? Ya ada. Sebagaimana dalam ayat kursi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jadi siapalah yang bisa memberikan syafaat? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi ada orang-orang yang tidak diizinkan untuk Nabi bisa memberikan syafaat. Karena Nabi untuk memberikan syafaat pun harus dengan izin Allah. Sehingga dalam sebuah riwayat ya, dalam hadis disebutkan ada umatnya, orang yang hidup setelah Nabi ya, umatnya Nabi pengen minum telaga Kautsar, telaganya Nabi, namun dihalangi oleh malaikat. Kata Nabi ya, dalam kisah itu, mereka adalah umatku. Tapi malaikat menjawab,
innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau meninggal. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguh mereka orang-orang yang telah merubah syariat Allah dan telah mengganti syariat Allah. Nah, ini termasuk orang-orang yang terhalang untuk bisa minum telaga Kautsar dan terhalang untuk bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi, dialah mereka yang selama hidup di dunia senantiasa mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah pekan depan kita masuk pada dalil yang bersumber dari kitab Taurat dan Injil. Nah, ini khusus tentang risalah kenabian Nabi Muhammad, karena memang kenabian Nabi Muhammad ini juga disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, namun ya risalah ayat-ayat ini sudah dihapus dalam kitab Taurat dan Injil. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal ini. Insyaallah kita kaji pada pekan depan, di ahad depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang untuk bisa bertemu kembali dalam kajian kita yang selanjutnya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, ya sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Ya, hari ini sudah tanggal 27 Dzulhijjah. Dan untuk bulan Dzulhijjah ini ada 29 hari. Insyaallah hari Rabu malam itu sudah masuk 1 Muharram. Jadi Rabu maghrib, ya ba'dal maghrib setelah matahari terbenam itu sudah berganti tanggal. Kalau Hijriah. Jadi hari Rabu ya itu maghribnya sudah masuk 1 Muharram. Rabu sebelum maghrib masih tanggal 29 Dzulhijjah. Nah, Rabu setelah maghrib ya, sudah 1 Muharram. Maka sebentar lagi kita masuk bulan Muharram, dan Muharram adalah bulan yang istimewa, ya, bulan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Maka ayo Bapak Ibu jangan sampai kita terhalang dari keistimewaan keutamaan di bulan Muharram. Dan insya Allah secara khusus kajian tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Muharram akan kita kaji besok pada kajian Kamis malam Jumat. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita semua, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana